Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Salam sehat dari unit pelayanan kardiovaskuler terpadu Rumah Sakit Advent Bandung. Di hari Sabat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai jantung. Dan untuk hari ini kita akan berfokus kepada diabetes, peranannya dalam penyakit jantung kardiovaskuler. Dan kita tahu bahwa 10 besar penyakit itu adalah penyakit jantung. Dan juga penyakit jantung ini merupakan pembunuh nomor 1 di seluruh dunia. Kalau kita lihat angka kematiannya bisa sampai 15,5% untuk penyakit jantung, sementara stroke hanya 2,7%. Penyakit paru obstruktif menaun itu 5,7%. Jadi ini adalah 3 penyakit yang mematikan. Seringkali kita takut akan penyakit-penyakit infeksi yang lainnya seperti COVID, seperti kanker. Tapi kedua penyakit ini tidak semematikan dibandingkan stroke ataupun penyakit jantung. Oleh sebab itu kita perlu mempelajari lebih dalam lagi faktor-faktor apa yang membuat penyakit ini muncul dan juga yang memperburuk perjalanan penyakitnya. Ada beberapa faktor yang kita kenal sebagai faktor risiko terhadap terjadinya penyakit jantung koroner, dan pada pagi hari ini saya akan membatasi hanya kepada penyakit jantung koroner, yaitu penyakit yang mengenai pembuluh darah dari jantung. Dan faktor risiko pertama adalah diabetes mellitus atau kencing manis, kemudian kolesterol yang tinggi, tekanan darah tinggi, kemudian kebiasaan merokok, dan kemudian ada faktor keturunan. Yang 4 pertama ini kita kenal sebagai faktor risiko yang bisa dimodifikasi dengan cara kita merubah pola hidup kita, pola makan kita, yaitu lifestyle modification. Tetapi yang kelima, faktor keturunan atau genetik ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa lakukan apa-apa. Tetapi kita bisa memodifikasi faktor risiko yang 4 pertama tersebut secara dramatis dan secara drastis dengan pola hidup. Dan kalau kita lihat penyebaran penyakit kencing manis di seluruh dunia, jadi bukan COVID saja yang menjadi pandemi, tetapi sebetulnya diabetes mellitus atau kencing manis ini juga merupakan pandemi. Karena kalau kita lihat di wilayah daratan Asia, Cina dan juga India, itu sama seperti di Amerika. Angkanya cukup tinggi, lebih dari 20 juta penduduk. Di Indonesia dan di Rusia ini nomor 2. Dan yang menarik di sini bahwa angka kejadian diabetes itu di negara kita lebih tinggi daripada di negara tetangga se-ASEAN. Dan juga lebih tinggi daripada Australia. Dan ini sangat menarik, kenapa demikian? Dan ini merupakan suatu diskusi yang panjang yang untuk pagi hari ini kita tidak mempunyai waktu untuk itu. Tapi ini adalah sesuatu yang perlu kita renungkan, kenapa kok di Indonesia angka kejadian kencing manis ini lebih tinggi daripada negara-negara ASEAN yang lainnya. Dan kemudian kita lihat di sini risiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Yang paling kiri ini adalah referensinya, dan di sini dilihat orang-orang yang bukan diabetes dan tensinya normal.
Ini diberi nilai 1. Tetapi orang-orang yang mempunyai tekanan darah tinggi tapi non-diabetes, maka risikonya itu setengah kali lebih besar untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Tetapi perhatikan, dengan adanya diabetes plus hipertensi, maka risiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner ini lebih dari 2 kali lipat. Sehingga dengan data yang seperti ini, tentunya berdasarkan hasil penelitian, maka kita harus memperlakukan orang-orang yang mempunyai diabetes ini secara lebih agresif. Contohnya, orang yang mempunyai diabetes yang belum terbukti dia menderita penyakit jantung koroner, kita anggap atau kita tangani dia seperti orang yang sudah mempunyai penyakit jantung koroner. Misalnya, dia harus mendapatkan obat pengencer darah, padahal dia tidak menderita penyakit jantung koroner. Tapi untuk mencegah supaya tidak terjadi kekentalan darah pada pasien-pasien diabetes, maka kita sudah harus memulai pemberian obat pengencer. Kemudian juga yang kedua, bahwa target kolesterol itu adalah LDL pada orang yang tidak mempunyai diabetes tetapi mempunyai penyakit jantung koroner. Saya ulangi, yang tidak mempunyai diabetes tapi mempunyai penyakit jantung koroner, apalagi yang pernah di bypass atau yang pernah dipasang ring, target LDL harus di bawah 70. Tetapi orang yang mempunyai diabetes tetapi tidak mempunyai penyakit jantung koroner, apalagi kalau mempunyai penyakit jantung koroner, itu target LDL-nya harus di bawah 55. Ini yang saya maksud dengan kita harus lebih agresif dalam menangani pasien-pasien diabetes tadi, oleh karena data ini menunjukkan bahwa risikonya 2 kali lipat lebih terjadinya penyakit jantung koroner. Kemudian di sini ada perbandingan, yang orange ini orang yang tidak mempunyai diabetes dan yang kuning mempunyai diabetes, dan di sini dilihat untuk terjadinya suatu komplikasi, misalnya stroke, misalnya serangan jantung, dan juga gagal jantung. Orang-orang yang mempunyai diabetes saja, ini kita lihat bahwa risikonya jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak. Kemudian di kolom yang kedua ini, orang yang mempunyai diabetes plus 1 faktor risiko, ini tentunya lebih tinggi lagi. Yang mempunyai 2 faktor risiko lebih tinggi lagi, dan apabila dia mempunyai 3 faktor risiko selain diabetes, itu sangat tinggi untuk terjadinya komplikasi dari penyakitnya. Dan minggu lalu saya katakan HbA1c ini adalah suatu parameter yang sangat penting untuk memprediksi terjadinya penyakit jantung koroner pada pasien-pasien diabetes. Dan di sini dilihat angka kematiannya. Dan yang sebelah kanan ini angka kejadian komplikasi seperti stroke, serangan jantung, dan juga gagal jantung. Dan angka kematiannya lebih tinggi atau paling tinggi di yang biru ini apabila HbA1c-nya itu lebih dari 7,9. Sementara komplikasi itu juga paling tinggi pada HbA1c lebih 7,9. Oleh sebab itu, kita mentargetkan kalau bisa HbA1c ini diturunkan kurang dari 6%. Jadi tidak cukup menurunkan gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, tapi kita juga perlu menurunkan HbA1c-nya. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan.
kesehatan, hidup sehat.